Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga siapapun yang hadir memiliki qalbun salim. Amin. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang selamat. Karena ternyata orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah di akhirat, di surga nanti, bukan masalah ilmu yang banyak, bukan masalah ibadah yang banyak, bukan masalah terkenal, tapi yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti yang ke akhirat, ke surga itu bukan yang pakai sorban, tapi yang paling bersih hatinya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, inilah rupanya tabligh pertama atau kedua saya di sini? Kedua dulu, khutbah Idul Fitri. Satu ya, saya bersyukur ini diadakannya pada maghrib. Rada jarang ceramah pada maghrib ya. Kalau saya dengar suara dari sound system itu ada yang mulai jam 10. Kenapa saya minta pada maghrib? Supaya nanti selesai acara ini tidak terlalu malam, supaya tahajudnya tetap bagus. Jadi kalau selesai pengajian tetap tidak tahajud, keterlaluan. Yang kedua akan jadi pelajaran. Isya sudah masuk nih. Kenapa Isya tidak tepat pada waktu? Sholat tepat waktu itu keutamaan, tapi menuntut ilmu hukumnya wajib. Sehingga kalau pada Isya atau maghrib terus mencari ilmu itu wajib, Isya boleh diundurkan. Tapi kalau sinetron tidak wajib ya. Jangan kenapa nih udah Isya kita belum sholat, kayak di rumah nonton sinetron nggak pernah ngomong. Yang ketiga, saya senang di sini para pemuda. Saya baru lihat ya, jarang ketemu saya di sini. Saya memang penghuni di sini Senin, Selasa, Rebo di sini ya. Selasa pagi ada di subuh di sini dan ada pesantren Darut Tauhid di Seruan. Jadi kalau kita sholat di sini, saya sholat di pesantren. Baik, terima kasih kepada Pak Polisi, Pak Sesepuh, Sedaya, Mak-mak ya. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ya, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Bingung. Nyebut jelek, takut salah, nyebut baik, takut benar, banyak masalah. Jawabannya begini, Rasulullah punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah itulah ya. Yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana? Bukan nonton TV pasti. Coba ya. Baik Bapak Ibu, sudah siap nih? Ada yang nanya, katanya muludan itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Milih yang mana? Dan kita mah muludan mah di bulan mulut, benar? Kalau malam Jumatan, malam Jumat. Jadi yang penting bagi kita mah bagaimana sebanyak mungkin kesempatan bisa menuntut ilmu. Benar? Kalau acara ini digunakan untuk maksiat, jangan. Tapi acara menuntut ilmu, mau bulan apa saja, tanggal berapa saja bagus. Setuju?
Teruskan. Baik, pertanyaan ini hadiahnya umroh. Umroh sama-sama yang bisa menjawab, ya. Ya. Pertemuannya di depan Masjidil Haram. Sana ongkos masing-masing. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Tolong jawab, apa jawaban Rasul? Boleh terjemahkan. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Gak ada yang ngacung nih. Oh, ini seragam baru gini gimana? Ya. Apa Bu? Ya, innama bu'istu likutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa orang Islam yang paling mulia, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi jangan lihat sorban, jangan lihat popularitas, nggak ada apa-apanya. Mau ilmu setinggi apapun, kalau akhlaknya jelek, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang Islam yang paling benar Islamnya, cirinya apa? Paling baik akhlaknya. Walaupun pengetahuannya banyak, kalau akhlaknya jelek, dia tidak ngerti tentang Islam. Halo? Jelas? Dengar baik-baik ya. Walaupun ilmu agamanya banyak, tapi kalau akhlaknya jelek, dia nggak ngerti. Karena yang ngerti itu pasti akhlaknya baik. Karena Rasulullah itu orang yang paling ngerti Islam, paling baik akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, bukan yang paling lama nangisnya, tapi yang paling mulia akhlaknya. Karena ibadah itu ujungnya adalah akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa di antara jamaah ini yang paling bagus ibadahnya? Lihat saja akhlaknya. Haji mabrur, haji yang bagaimana? Yang paling baik akhlaknya. Itu penceramah hebat tuh. Tunggu dulu, lihat akhlaknya. Nah, akhlak itu apa? Ayo. Siapa yang tahu hadiahnya haji sama-sama ketemuan di Arafah? Ayo. Ayo, lebih umur lebih paham akan bisa. Akhlak itu, adik saya mohon jalan ini tidak diisi, ya maju aja, maaf. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan. Bukan salah penceramah, ya. Bu, Pak, apa yang dinamakan akhlak? Ayo, akhlak. Perhatikan, akhlak sederhananya adalah respon spontan, reaksi seketika yang tidak perlu pakai pemikiran. Itulah akhlak kita yang sebenarnya. Kalau lagi duduk begini, ini tidak kelihatan ini akhlak aslinya. Ya, ini setel soleh semuanya. Ya. Nafas juga diatur ngap supaya kelihatan soleh. Benar Bu? Ibu juga ya Bu ya. Aslinya kan bukan yang ini ya. Aslinya kapan kelihatan? Nanti lihat. Kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, biasanya keluar tuh sikap spontan.
keluar dari sini sendal nggak ada, kalau siapa. Nah itu kata-kata spontan itulah kualitas yang sebenarnya. Kalau orang akhlaknya baik, situasi apapun yang keluar adalah baik. Tapi kalau akhlaknya masih harus diperbaiki, biasanya keluar kata-kata spontannya kurang baik. Preng, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Doh, malah tanya mata. Ya. Tapi orang yang berakhlak baik, preng, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu, maafkan saya mecahin piring. Nah, akhlaknya ada cecah tenang. Saya juga siap-siap naik ke kursi ya. Preng, piring pecah. Kalau yang akhlaknya baik, pasti baik keluarnya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu, maaf saya mecahin piring. Ya, bi istighfar aja. Ini piring titipan Allah. Lain kali lebih hati-hati ya, Bi ya. Aduh ibu, ibu ngadang-ngadang beda. Ya kan ibu baru dengar ceramah, ngomong hangat, nggak tahu besok lusa ya. Tapi ibu maaf, yang pecah itu piring kristal. Ah, piring kristal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Tahu nggak Bi? Selama ini ibu takut piring ini pecah. Mulai hari ini tidak akan takut lagi. Mudah pecahnya ya. Ban motor meletus, ketahuan tuh akhlak, wah silakan. Orang yang jelek mah ngambek, tapi orang yang baik akhlaknya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban motor meletus. Iya Bu, segalanya juga ada waktunya. Kenapa kok Pak meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kasihan tukang tambal ban, dari mana rezekinya kalau nggak ada yang meletus. Tapi gimana Pak? Ini masih jauh nih. Bu, Allah tahu kita kurang olahraga. Ini kesempatan dorong-dorong motor. Ayo dorong Bu, Bapak yang naik. Terus kan? Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan ini. Saya maaf ya. Mari ibu-ibu yang baru datang kita tutup dengan doa. Jauh ya Bu ya. Sudah semuanya jangan dibahas semangat ya. Mungkin ada satu yang belum diketahui, saya itu punten lagi belajar senantiasa tepat waktu. Tapi bagi yang tidak tepat, kita berbaik sangka pasti ada kewajiban lain di tempat lain ya. Mungkin sebelum kesini ngurus anak, mungkin sebelum kesini ngasih makan suami, itu tidak. Pokoknya kita harus tepat waktu dan berbaik sangka kepada yang ada kewajiban lain. Enak? Wah, jadi ribut gini. Kameramen. Terus kan? Selamat datang Bu. Dari mana, Man? Jauh dari mana? Saya dari Bandung, Bu. Terus kan? Pertanyaan, akhlak itu datang dari mana? Ayo. Dari mana? Jawab. Dari hati. Benar. Allah inna fil jasad. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu. Idza salaha jasadu kullu. Kalau dia baik semuanya, kalau dia jelek semuanya. Ala wadiyal qalb. Itulah
Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, wah, cukup dengan bagian makanan. Stop ya. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti yang dilihat yang bergerak, apalagi bawa makanan. Teruskan. Jadi kalau hatinya baik, kelakuan pasti baik. Kalau hatinya jelek, kelakuannya juga jelek. Kalau orang jelek kelakuannya, pasti hatinya yang jelek. Sayangnya kita ini jarang sekali mikirin hati. Kita lebih sibuk ngebersihin rumah, ngebersihin pakaian, daripada sibuk ngebersihin hati. Kita lebih takut baju kotor, takut kendaraan kotor, daripada takut hati kotor. Kita lebih banyak membagus-baguskan penampilan daripada membagus-baguskan hati. Itulah sebabnya, Bu, kenapa ibu udah didempul setaker kebek, udah dimanis-manis tetap enak lihatnya. Itu pasti kurang ngedempul hati. Kenapa jadi pada melotot ini ke saya? Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit. Apa hadirin? Hati yang mati. Siapa yang hatinya mati? Yang dia kalau bersikap, berbuat hanya memuaskan nafsu. Ibu dengar kemarin ada ibu-ibu yang anaknya cengeng, digunting lidahnya. Itu gak pakai hati, pasti nafsu. Ada, maaf ini ya, dengar di berita bayi umur 9 bulan, maaf, diperkosa sampai meninggal bayi. Siapa yang melakukannya? Orang biadab yang hatinya mati. 2, qalbun marid, yang hatinya berpenyakit. Seperti apa orang yang hatinya berpenyakit? Sama seperti yang badannya berpenyakit, gak enak hidupnya. Coba saya nanya, Pak, kalau kepala migrain, enak tidak? Plus mata kunang-kunang, telinga budek, hidung mampet, gigi sakit, sariawan dan susah nelen. Kira-kira bahagia tidak? Itu baru bagian kepala. Turun ke sini, jantung deg-degan, badan kali gata, duduk apeyek, kaki asam urat. Kira-kira bahagia tidak? Tapi mobilnya bagus, bahagia tidak? Porsinya, sofanya empuk, bahagia ke buat ngabeyan? Jadi orang badannya berpenyakit susah bahagia, apalagi yang hatinya berpenyakit. Yang ketiga, qalbun salim, orang yang hatinya selamat, sehat, bersih. Seperti apa cirinya? Nyaman dan mantap. Apapun yang terjadi, dipuji, dicaci, punya uang, gak punya uang, sehat, sakit, dideketin, dijauhin, diangkat, diturunin, mantap aja. Ini yang namanya sakinah. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana ya? Qalbun mayyit, qalbun marid, atau qalbun salim? Jawab. Oh, ini qalbun salim. Saya baru tahu seperti ini qalbun salim. Ini yang qalbun salim, yang hatinya bersih. Baik, kalau gitu kita tes ya. Sing jujur, acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa sama sekali. Ada? Bagus, jujur. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit.
Nggak ada yang ngacung. Kan? Ibu yang kalbun salim mana tadi? Nggak jadi atau kalbun salim kan? Baik, jujur. Acukan tangan yang merasa dosanya sedang. Ada yang ngacung. Polisi bagaimana? Lagi sama-sama mikir Pak. Acukan tangan yang merasa banyak dosa. Wah itu ada yang nggak ngacung. Kenapa? Yang nggak ngacung merasa dosanya sangat banyak. Iya. Jadi kita kolbun yang mana sekarang jadinya? Kolbun mari. Benar? Benar? Baik. Berarti belum waktunya. Nah, reaksi spontan ya. Belum apa juga mulai yang benar aja. Itu akhlak. Karena yang akhlaknya baik, udah habis belum waktunya? Belum, baru juga dimulai yang benar aja. Nah itu yang kesal. Baik, seguru seilmu jangan ganggu yang udah dengar ceramah ini ya. Rasulullah itu orang yang hatinya bersih. Nih contoh, kita bakal belajar ilmu hati ya. Ada bapak ngomong gini ke anak, nah, bapak sayang padamu nak. Siang malam bapak banting tulang, keras keringat, supaya engkau bisa sekolah, bisa mulia dunia akhirat. Bapak mah nggak pakai pamrih, air mata ini nggak kering, minta ke Allah supaya engkau bahagia, sukses. Bagus? Bagus tidak? Bagus. Ada lagi seorang bapak-bapak yang gak bisa ngomong baik ke anak. Nah, sini dipeluk ini anak yang masih SD, sambil hatinya yang bicara. Duh ya Allah, saya ngaku belum jadi orang tua yang benar, belum bisa kasih contoh, belum bisa mendidik dengan tulus. Ampun ya Allah, saya belum bisa ngurus amanahmu ini. Sampai dipeluk anak, dibisikkan, nah maafin bapak nak. Doakan bapak yang banyak, doakan yang banyak, maafin ya nak. Kira-kira yang mana yang ada di hati anak? Jawab. Yang kedua, tuh. Kenapa? Lihat sendiri? Tidak. Dengar langsung? Tidak. Itulah ilmu hati. Hati itu walau gak kelihatan, walaupun gak langsung mendengar, kita sama-sama bisa merasakan. Benar? Orang yang hatinya bersih nyampe bu kemana-mana. Nah Rasulullah SAW adalah orang yang hatinya bersih, nggak lihat filmnya, nggak dengar suaranya, nyampe ke hati kita. Benar? Makanya nggak penting jago ngomong, yang penting bisa membersihin hati. Ibu nasihat sampai dower bibirnya nggak ngepek, kalau hatinya nggak bersih. Benar. Kenapa banyak ngomong? Saya lagi ceramah. Kalau saya diam bermasalah ya. Baik, penyakit hati yang kita bahas namanya penyakit tengil. Apa? Ingat ya, ilmu ini nggak boleh dipakai menilai orang lain. Ini khusus buat menilai diri sendiri. T-nya takabur, ulangi. T apa? Takabur, egois, N norak, G galak, I iri, L licik. Apa? T takabur, egois, N norak, G galak, I iri,
LPG. Jangan mikirin orang lain. Ih, ini persis dengan tetangga saya. Kata tetangga, ya Allah, ini ceramah cocok buat yang di samping saya. Kata suami, dengerin Bu, ini persis sifat kamu. Kata istrinya, pertolongan Allah, hari ini suami saya dapat ceramah yang cocok dengan kelakuannya. Pulang dari sini nggak ada yang berubah. Teh apa? Malah tengil lagi. Teh apa? Bahasa kitanya sombong. Ciri orang sombong menurut Allah begini. Disabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di hatinya mithqalu dzarratin min kibr, kecil aja sombong, gak bisa. Sholat, dakwah, cerita agama, tapi sombong, gak bisa. Sama yang ceramah ini juga. Kalau dia sombong, gak selamat. Apa yang namanya sombong, takabur, batalul haqq wa ghamdun nas. Ini ciri. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu ciri orang sombong. Orang sombong tidak suka kepada agama. Orang sombong tidak senang kepada nasihat. Selamat datang Pak Arif. Orang yang sombong tidak suka dikasih masukan, saran, kritik, tidak suka. Oh, lihat sini, suami orang itu. Ya, ada ini. Kalau ditinggalin, mama udah tua kita tebu. Ya. Tuh, jadi lupa lagi saya ngomong apa tadi. Jadi kalau ada yang ngasih masukan kita jengkel, ciri-ciri kita sombong. Pak, kalau istri ngasih pendapat Bapak gak mau terima, ciri-ciri sombong. Orang sombong tuh gak suka, karena dia udah merasa paling benar, makanya nyebelin. Ibu sebel gak Bu sama orang sombong? Jawab. Pakai penjiwaan. Sebel tidak? Nah, orang lain juga sebel lihat ibu-ibu sombong. Bukan cuma ibu yang sebel. Yang kedua, ciri orang sombong, waqabtunna, suka meremehkan orang lain. Pembantu dianggap remeh. Padahal di sisi Allah boleh jadi pembantu lebih mulia dari majikannya. Ya, masalah dia jadi pembantu mah hanya masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, pembantu lahir di orang tua kita yang lagi ngepel sekarang. Benar, pernah suatu saat di pom bensin, suami istri naik mobil. Pas ngisi bensin, istrinya ngobrol dengan tukang pom bensin, akrab. Suami lihat, ya apa tuh Mas? Ya dulu bekas pacar saya. Untung kamu nikah sama saya, jadi istrinya bos. Katanya salah dong. Untung Bapak nikah sama saya, kalau nggak Bapak yang ngisi bensin. Jadi bingung, sampai sekarang saya juga bingung Bu. Apa yang mau disombongin? Pak, apa yang mau disombongin? Asal setetes mani. Kita tuh asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke kita. Ya, kemana-mana bawa Ini udah dandan yang belum setor dibawa ke sini Bu.
Dari segi badan aja nggak ada apa-apanya kita, betul? Dari segi kemuliaan, Pak, Bu, tahu kenapa kita dihargai orang? Kita ini dihargai orang bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih nutupi aib dan dosa kita. Benar? Benar? Bu, ibu banyak dosa? Kalau tiap dosa ibu ngeluarin bau, bau apa ibu-ibu ini? Bau luar biasa kan? Bau segala rupa. Kira-kira suami mau deketan sama ibu? Jawab. Kira-kira anak mau dipaku oleh ibu? Kira-kira ada yang mau deket ini duduknya? Enggak. Kalau dibuka aib kita, nggak ada satupun yang mau dekat dengan ibu. Benar? Benar? Makanya jangan sentil, ya. Pak, banyak dosa. Kalau tiap dosa kita, tiap dosa ngeluarin pejolan segede bakso, kira-kira seperti apa diri kita sekarang? Mengerikan. Saya aja nggak tahu mau nyimpen sorban di mana. Kita dihargai orang karena Allah nutupin aib dan dosa kita. Benar? Kalau Allah mau ngebuka, baru kemarin saya diundang ceramah di Sukamiskin, 460 di sana tahanannya, Sukamiskin penjara. Itu tipikor para koruptor di sana. Bupati, wakil bupati, ketua dewan, jadi itu yang dihormat-hormat, dibuka oleh Allah dikit aibnya, nyungsep ke sana. Ya. Ada ratu juga yang asalnya dihormat, sekarang ngepel. Gak usah ngomongin orang, saya ngomongin ratu. Jangan diterusin. Tuh, teruskan. Salah, jangan sombong ya. Mau tahu supaya nggak sombong? Pakai rumus tukang parkir. Tukang parkir banyak mobil nggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil nggak kabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Wah, Bu, mobilnya bagus, cuma titipan. Waktunya Allah ngambil pasti nggak ada. Oh, rumahnya keren, cuma titipan. Kalau Allah mau ngambil mah pasti nggak ada. Iya, anaknya cakep-cakep, cuma titipan. Saya mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Bikin rambut sehelai aja nggak sanggup, bener? Makanya biasa aja. Ada yang anaknya 18, bener? Coba suruh bikin gambar anak sekarang, pasti nggak bisa. Gimana bikinnya, Ustaz? Allah yang bikin, benar? Makanya merunduk seperti Rasulullah. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajat. Orang yang petantang petenteng, Allah turunkan derajat. Makanya Bu, kalau suami punya pangkat jabatan jangan nebeng keren, biasa-biasa ya. Jangan sampai suami kolonel, istri jenderal, jangan. Di rumah damkar juga enggak, benar. Jangan suka petantang petenteng, namanya juga nebeng, benar. Dan Rasul Matawadu tidak pakai istana, tidak pakai singgasana, tidak pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa, berunduk.
di rumahnya juga biasa-biasa aja, ngepel, sepatu rusak jahit sendiri, mau ke pasar bawa belanjaan sendiri. Itu Rasul tuh yang paling mulia, paling agung seperti itu. Adalah jangan banyak gaya. Biasanya justru hina orang yang banyak gaya. Benar? 2. Apa? Egois. Ego normal, egois abnormal. Pulang dari sini nyari sendal masing-masing normal. Pulang dari sini ngumpulin sendal orang. Semua orang egois, tidak sehat. Contoh di bis. Nih, ini ilmu hati ya, nggak pakai omongan. Duduk gini, tiba-tiba datang ibu-ibu hamil. Nah, pemuda dari Darul Islah ini lihat ibu-ibu hamil, langsung, oh ibu silakan duduk bu. Apa yang terasa? Senang atau sebel? Enak atau enak? Sikap itu buruk atau mulia? Gak pakai banyak ngomong pak. Silakan bu, cuma segitu, langsung semua senang. Ya, bandingkan dengan yang satu ini, keren, naik bis. Ada wanita hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu. Waalaikumsalam deh. Ibu hamil berapa bulan? Segede 8,5 bulan deh. Masya Allah, gede banget ya bu. Iya. Bu hamil kayak gini berat nggak sih? Gede. Bukan berat lagi, berat banget. Tapi sekarang ibu kuat kok kelihatannya. Ya dikuat-kuatin aja deh, mau gimana lagi. Ngomong-ngomong ibu pengen gak punya anak yang kuat bu? Ya pengen dong bu. Anak kuat lahir dari ibu yang kuat berdiri. Bagaimana perasaan hadirin? Enak atau enak? Senang atau sebel? Kira-kira orang itu bersikap baik, mulia atau jelek? Tahu dari mana? Omongannya bagus semua. Hah? Apa yang salah omongannya? Ibu lagi hamil ya. Itu omongan segitu bagus. Kenapa enak? Karena mulut dengan hati beda. Mulutnya lama, hati porsi. Gak mau pindah. Benar? Baca oleh kita ya. Itulah sebabnya nggak perlu kita jago ngomong. Yang perlu tuh jago ngebersihin hati. Sampai hebat ngomong dalil, berbusa ngomong kita, gak ngepek kalau hatinya gak bersih. Yang barusan buktinya, betul? Pulang dari sini jangan banyak ngomong ya Maya. Dan gak ngepek, betul ya? Pak, apalagi bapak-bapak ya kan? Bapak tahu kenapa nasihat bapak gak didengar istri? Karena istri tahu modal bapak yang sebenarnya. Gak cocok. Ada mubalik pak yang kalau lagi doa istrinya mah gak mau setia, gak sedih. Kenapa? Dan saya memang tahu kelakuan suami saya di rumah. Ibu kenapa ketawa terus seperti yang menjiwai ya? Terus kan? Jadi pada mikir semua begini. Ayo dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang paling punya banyak harta, banyak ilmu, banyak kedudukan, bukan. Manusia terbaik itu yang paling banyak manfaat. Jadi salah kalau kita merasa terhormat dengan apa yang kita miliki. Kita akan mulia dengan apa yang bisa kita bagi
Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Makanya kaya, pelit, korek, kedekut, buntut kasir pasti disebelin. Gak punya apa-apa tapi dermawan pasti disukai. 3. Kalau perokok egois atau tidak? Dia sebarkan racun kemana-mana. Egois. Perokok yang baik adalah yang dibungkus kepalanya pakai kantong kresek, sehingga racunnya ngumpul diisep semua utuh oleh dia. Bapak-bapak yang ngerokok berhenti ya. Bapak ngerokok asap kemana-mana. Orang yang alergi asma kuman, ya Allah, asma saya kuman. Gara-gara dia, saya nggak ridho, ya Allah. Bikin orang itu ambeien, dililit utang, diijabat. Mau ngapain sih ngerokok, Pak? Kayak orang kurang kerjaan, sedot tiup. Itu teh apa-apaan. Dan orang perokok teh ada yang bahagia wajahnya. Coba lihat gaya perokok, kayak menelangsang. Jumatan kesini 10.000, kesini 1.000. Lagi Jumatan nyari tiang, mantu, kotak infak lewat, nggak sadar. Tuh, selesai Jumatan ke warung, bungkus. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk tadi berapa ke masjid? 10.000. Rencana awal berapa? Jadi ngaku sekali ngerokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000, merokok 3.600.000, Jumatan 40, merokok 3.600.000, Jumatan merokok 3 juta. Si ibu ini bahagia. Itu teh dengki namanya, Bu. Senang lihat lelaki kepepet ya. Pak, berhentilah ya. Nanti banyak petaka gara-gara kita menzalimi orang lain. 3. Yang ketiga apa? Penyakit apa? Noratu pujian kalau bahasa Sunda. Ria. Orang yang senang dipuji itu sengsara. Penyakit itu. Kalau pengen dipuji normal, tapi diperbudak penilaian orang tidak normal. Tes. Bu. Kalau dipotret pilih, mendingan bagusan potretnya atau aslinya? Aslinya sengsara. Saya mah pengen bagus dua-duanya, yang potretnya, yang aslinya, paling sengsara. Jadi gimana kalau dipotret supaya bahagia? Gak usah dipikirin hasilnya. Mau ngapain kan itu mah potret wajah yang ini. Tapi dah kita mah demi penilaian orang. Apalagi buat potret di rumah, didengkul dulu. Putih, ini. Udah dipotret ya diarsir pakai komputer, jadi pun gedein. Saya nggak nyangka ya, saya secakap ini gitu. Emang dari dulu juga nggak pernah ada yang nyangka.
Pak, itu potret siapa? Saya. Kok beda banget? Ini teh apa-apaan? Kita mah suka sekali orang melihat kita tuh yang tidak cocok dengan kenyataan. Benar? Benar? Segala pengen kelihatan lebih kaya, lebih cakep, lebih putih. Orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan itu sengsara. Segala dicicil, rumah dicicil supaya dipuji tetangga. Padahal tetangga nggak pernah bantuin cicilannya. Ya. Benar Bu? Seragam ayo ganti dan nyicil benar. Bukan yang ini Bu. Apa itu? Kan? Itu bondnya tuh. Halo Bu, Pak, mau bahagia? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Apa? Ya gitu. Saya udah nyoba itu Bu. Dipuji rame-rame se-Indonesia udah. Dicaci rame-rame se-Indonesia udah. Nih jujur ya, demi Allah, pakai sumpah. Kalau enggak hati-hati, dipuji, dihormati, dikagumi, kalau iman enggak kuat, itu bisa bikin kita lebih hina jadi munafik. Orang yang hidupnya pengen dipuji cenderung hanya ngebagus-bagusin topeng daripada isi. Enggak ada bahagianya. Saya mah bersyukur demi Allah udah pernah dihina rame-rame. Itu yang bikin saya sadar. Kalau enggak mah selebritis aja gitu. Hanya ngebagus-bagusin topeng. Benar. Enggak gampang ngadepin pujian. Enggak gampang. Kemakan itu oleh pujian. Merasa mulia, padahal belum tentu mulia di sisi Allah. Merasa udah benar, padahal belum tentu benar. Allah Akbar. Hati-hati nih, yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, ayo jujur. Kalau nggak hati-hati mah munafik. Pernah ada seorang bos, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan pikir-pikir dengan integritas. Kata supir, integritas apa bos? Malah mesum saya nganter gitu. Jas keren, mobil keren, kerjanya zina. Hartanya harta haram, maling. Apa yang keren? Dah, just the way you are. Apa artinya? Dilarang rokok. Ya. Pak, berani tampil apa adanya, enak. Ya. Siapa yang sengsara yang hadir sekarang? Pasti yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi. Yang ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Apa adanya aja enak, benar? Betul? Nah, Bu, jangan suka nanya suami ya. Kalau udah datang, biasa aja. Jangan nanya, Mas, gimana penampilan? Ini nyiksa sama suami. Suami harus ngomong apa? Bener apa? Ngomong cakep dan enggak, ya enggak? Ngomong jelek enggak tega. Jadinya ya udah mah kamu teh kayak kesemek tuh. Pak, saya punya teman, ibu-ibu cerita tentang tetangganya. Itu katanya tetangga saya tuh di rumahnya rapi, bersih, padahal rumahnya sederhana. Dan si istrinya juga penampilannya rapi di rumah tuh. Rumah rapi, kerjanya tuh beres-beres.
Mbak, kenapa sih Mbak kok penampilannya rapi, rumah rapi terus, padahal kan suami tunanetra. Apa jawabannya? Memang suami saya mah gak pernah ngelihat saya, tapi Allah selalu ngelihat saya. Saya mah dandan bukan demi suami, karena Allah aja suka. Saya beres-beres bukan untuk dipuji suami, tapi saya tahu ini rumah titipan Allah, Allah pasti suka. Yang bikin saya bahagia bukan suami, tapi Allah yang membolak-balik hati saya. Yang ngebagiin pahala bukan suami, tapi Allah yang punya. Yang punya surga bukan suami, yang punya surga adalah Allah. Maka saya lakukan semua ini karena Allah, bukan karena suami. Enak dengannya? Itu akhlak baik. Pada minggir. Makanya Bu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Nah, suami-suami model ini mah gak perlu terlalu dicintai. Tenang. Bukan tidak boleh cinta, tapi jangan terlalu cinta. Kalau sudah terlalu cinta, biasanya menuhankan segalanya demi suami. Duhai suamiku, engkau adalah segalanya bagiku. Engkau pakai cara baik, pasti sengsara nih. Pasti kerjanya nelponin dan SMS suaminya ya, patroli, betul kan? Empat. G, galak. Gini, Rasulullah yang mulia selalu memberi nasihat, la taqtob, jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena orang, dengar, kalau makin marah, akal makin turun, akal sehat. Makanya lihat para pemarah seperti nggak punya akal sehat. Suami istri bertengkar, segitu dekatnya teriak dua-duanya. Aneh. Kadang-kadang tuli bener. Harusnya kalau masa orang bertengkar teriak segitu dekatnya dan bareng ngomongnya, kapan dengarnya? Harusnya giliran ya. Ibu, menurut saya ibu itu orang yang ya agak kurang ajar lah. Dalam pertimbangan saya juga Bapak lebih dari itu, Pak. Ada kukuh ini ngomongin. Lihat orang marah, baru juga dandan sakar kebek. Apa ini gimana? Pipi melongo. Ini tidak suka. Padahal belum kucing lewat. Gak normal ya. Makanya Pak Bu, kalau suami marah direkam. Nanti pas lagi Cina ditayangkan. Oh, orang marah masih lama. Lihat di media yang wakil ketua ombudsman, apalah pejabat kepramugari atau yang jaga hancur tuh karirnya, dibangun puluhan tahun, cukup segini aja buat hancur. Salah, jangan marah. Harusnya gimana? Tegas dan santun. Apa bedanya? Kalau marah dari sini nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Lihat para pemarah tuh pasti pengen nyakitin dengan kata ataupun sikap, betul? Kalau tegas, asalnya takwa, keluarnya tegas, ujungnya adil. Kalau adil gak ada yang sakit, karena semuanya pada tempatnya. Contoh, treng, piring pecah. Nih, ibu-ibu pemarah pasti gini, bibi, ngomong hancurkan keluarga ibu ya? Oh, gak mungkin. Rasanya pecah kepala ibu memikirkan kamu mustahil. Masa kepala pecahnya?
Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung kita se-RT. Ibu juga tahu monyong. Kalau nyebut monyong, ibu yang monyong. Harusnya gimana? Tegas. Kalau tegas itu dua, fakta dan aturan. Ini tegas. Preng, bi, suara apa? Maaf bu, piring pecah. Gimana ceritanya? Nggak sengaja barusan saya banting bu. Bi, piring keberapa ini? Piring terakhir bu. Maksudnya sudah 10 losin. Iya pas bu. Bi, duduk sini ya. Ingat perjanjian kerja waktu mau kerja di rumah ibu. Ingat gimana kalau piring, pisin, gelas pecah 10 losin, berarti saya harus berhenti kerja di sini. Udah 10 losin kan? Udah. Berarti hari ini hari terakhir bibi kerja di rumah saya. Maaf ya bi, ini sesuai perjanjian. Tapi ini lumayan nih, ada uang dikit buat pegangan sebelum punya kerjaan lain. Bi, makasih ya. Selama seminggu bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan semoga bibi punya tempat kerjaan yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari baja semuanya. Itu emosi. Oh segitu biasa baja. Jelas nggak nih? Nah, ngurus anak juga itu jangan pakai marah-marah. Itu teh pelajaran ke anak. Tegas. Nah, kalau sudah waktunya matiin TV, matiin ya. Jajan hanya segini. Nanti dia kan pasti rewel ya. Rame, mau rame. Wah, nangis, guling-guling. Biasanya kita jadi alah. Cek setengah jam lagi. Nah, udah mulai kepegang. Kalau dia pengen, ibu nggak setuju, ngejerit, kejam-kejam 3 kali, guling kiri, guling kanan, pasti ibu nurut. Itu ilmu dia. Nanti dia pengen balon, tidak, kan tadi beli, kaki sama kerja, kamu ini, nggak ngepek buat anak. Anak-anak tahu ilmunya, jerit-jerit 3 kali, kejam-kejam 2 kali, jerit-jerit nurut. Makanya nggak usah dimarahin. Udah waktunya dimatiin. Squek. Nah, mau nangis, mau guling-guling, mau kejam-kejam, gak akan setel. Sok aja. Bener dia juga mikir, capek guling-guling. Ini serius, serius. Saya anaknya 11 kalah memang oleh beliau ya. Terus kan, halo, jangan banyak marah ke anak, tegas dan santun ya. Jangan sembarang mukul. Memang ada yang dibolehkan oleh Rasul, tapi beda dengan kita pukulan. Hindari tindakan fisik. Pak, ini saya ngasih tahu, suka ada ibu-ibu yang cengeng juga. Ya bukan suka ada ya yang senjata ibu-ibu, kan ada yang seperti itu ya bu ya. Ibu gak kuat, oh, mau pingsan. Bapak jangan panik, tenang. Kalau istri keluarin senjatanya, mau pingsan, silakan. Anak-anak, ibu mau pingsan dulu ya. Yang belajar, yang ngaji, tenang aja ya. Nanti kan ibu gemeter sendiri. Bapak tinggalin aja. Anak-anak tinggalin, nanti biarin sendirian si ibu. Pasti berhenti sendiri. Dan capek gitu-gituan sendiri teh ya bu ya. Apalagi nggak ada yang lihat ya. Apa
ketawanya kayak menjiwai gini ya. Gak boleh gak boleh lebay ya. Ayo hindari marah-marah. Jujur, anak melihat orang tuanya sebagaimana orang tua menatap anaknya. Kalau mata kita sering melotot, itu pelajaran buat kita. Dan mengapain? Marah itu tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tegas dan santun. Itulah Rasulullah mengajar. Iri dengki. Apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga ganti mobil, ibu ganti kulit, ya. Eksimnya kumat. Tetangga naik pangkat, kita naik tensi kelompok. Sampai copot gordeng itu dipakai omongan tetangga. Hati-hati ya. Ilmu dengki itu fa innal hasada yaqulul hasana kama taqulun nar qatala. Kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Sholat, ngaji, umroh, saum. Tapi di sini kedengkian habis pahalanya dikasihin sama orang yang didengki. Kalau habis pahala, dosa dia dipikul, muflis namanya, bangkrut. Tapi sama saya, dia sebel sama saya, dia dengki. Ini kita awas ya, jangan ngomong sama tetangga, sebab dia ada di sini sekarang. Kalau ada orang yang sebel ke kita, kita harus bersyukur. Syukur kenapa? Bukan kita yang sebel ke dia. Orang yang sebel ke kita adalah orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hati. Hanya kita yang dipikirkan oleh. Kita nggak punya waktu mengevaluasi diri. Orang yang sebel kepada kita seluruh waktunya mencari-cari kekurangan kita. Kesetiaan mana lagi yang orang lakukan? Harusnya kita kirim bolu kepada dia sebagai penghargaan atas jerih payah. Karena besok dia pasti ngomongin kita. Makin dia ngejelek-jelekin kita, makin habis pahalanya dikasihin ke kita. Nggak ada bahayanya kalau kita benar dan orang sebel ke kita. Nabi ada yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina asli, gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan, cuma gak ngaku, ya kan? Kita kan sakit hati bukan karena penghinaan orang. Kita sakit hati karena ngerasa mulia. Kalau mau jujur, penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding penghinaan kita yang asli. Coba dengerin. Tuh si ibu itu si banyak omong. Alhamdulillah ya Allah, dia menganggap saya si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak utang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib. Saya udah nyoba itu dihina rame-rame di TV, di media. Saya baca tuh, demi Allah penghinaan orang lebih sederhana dibanding penghinaan saya yang ditutupi oleh Allah. Gak ada apa-apanya. Nah, jangan suka dibalas. Ya. Kalau orang ngomong jelek, jangan ngomong jelek lagi. Kalau dia ngebeberin aib kita, jangan dibalas. Kalau dia ngefitnah, jangan dibalas. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia ngebeberin aib, kita ngebeberin aib. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain ngaji? Kalau bisanya cuma niru kejelekan, gak usah sekolah, gak usah ngaji. Dia ngomong jelek, kita ngomong bagus. Itu yang benar. Betul? Jangan ladeni. Ya. Halo? Yang bahaya tuh kita sebel ke tetangga. Coba ibu sebel ke tetangga di depan rumah, pasti susah keluar. Ya kan? Dia mau ibu sebel banget. Terus.
Waktunya aku udah 2 jam gak bersih-bersih. Ibu belanja, pas mau pulang bawa belanja, ada dia paksa dulu tuh keselokan ya. Naik ke atas baru masuk ke dapur. Capek. Sama di masjid ini juga yang sebelah-sebelahan mah gak pernah sholat khusyuk ya Allah. Apalagi yang disebelahnya di sebelahnya Allah. Lihat jempol gede banget tuh jempolnya gitu. Aduh, Darul Islam itu menang nama aja ya. Kalau gak hati-hati, tapi kalau dengan bersih hati enak. Mau tahu rahasianya? Supaya kadang-kadang tiap orang tuh punya takdir masing-masing. Jangankan sekampung, adik kakak aja beda-beda takdirnya. Ingat adik kakak kita beda-beda kan? Betul? Badannya, rezekinya, jodohnya. Makanya gak usah capek-capek mikirin takdir orang. Ibu kaki nomor 37, tetangga nomor 42, nggak usah iri. Stres pakai sepatu kegedean ya, dan seperti yang blokol lagi. Ini semua ini udah ada takdir masing-masing, ada garisnya masing-masing. Nggak usah segala dipikirin, karena ciri orang bodoh banyak mikir yang nggak perlu dipikirin. Dan banyak komentar yang gak perlu dikomentarin, serta banyak ngurusin yang bukan urusannya. Itu ciri orang bodoh, pasti jarang ngaji dia. Karena orang yang rajin ngaji mah gak punya waktu buat ngerumpi. Halo? Gak usah mikirin rezeki tetangga, beda-beda takdir ya. Gak usah mikirin suami orang, kok suami sendiri aja gak keurus ya. Oh, usah mikirin saya ya. Apa-apa, kenapa senyumnya beda? Ada takdir masing-masing. Jauh sebelum kita lahir ke dunia sudah ada garisnya di lauh mahfuz. Takdir maka ketukar. Nah, syukuri yang ada. Terakhir apa? Licik. Orang licik itu pasti capek. Lawannya licik jujur. Rasulullah gelarnya Al-Amin, terpercaya. Kalau bicara pasti benar, janji pasti ditepati, diberi amanah, pantang khianat. Itu Rasul. Semua orang senang sama orang jujur, betul? Ibu, kalau belanja mau ke pedagang licik atau pedagang jujur? Jujur. Pak, kalau bisnis mau sama orang licik, orang jujur? Semua orang nyari orang jujur. Pak, penjahat juga katanya nyari temennya yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue. Gimana bang? Kita kan sama-sama penjahat, nggak apa-apa. Tapi sama gue harus jujur. Betul tidak Pak? Kok mungkin? Ibu, mau dengar pengakuan suami para lelaki nih? Jujur ya Pak. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab. Mau. Pak, yang benar Pak, ini kita udah dewasa. Jawab. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Kurang mantap. Mau? Mau. Dengerin itu. Setiap suami pasti menginginkan istri yang jujur. Benar Pak? Benar. Walaupun Bapak jangan nyebut tidak jujur. Walaupun Bapak berusaha keras untuk jujur. Walaupun terang benar, tetap menuntut orang lain benar, betul tidak Pak? Itu dunia lelaki. Walaupun dia rada kurang titik-titik, tetap ngarep-ngarep istrinya jujur. Ya Pak ya? Bu, Ibu, jawab. Apakah Ibu mau punya suami jujur? Kurang mantap. Apakah
Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Dengerin. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ini dia. Jadi sekarang kita ngerti, Pak, kenapa bangsa ini gak pada jujur. Maknya gak jelas. Hanya selang beberapa detik itu. Ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap? Ibu teh apa-apaan kayak gitu tuh. Gak jelas bisa tidur teh. Maksudnya, ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah siap-siap? Itu yang benar. Kenapa suami jujur ibu nggak siap? Sejujurnya, Bu, saya sudah punya lagi kemarin mobil baru. Yang... Loh, kenapa ibu sudah? Oh, Pak, setiap orang ada takdirnya masing-masing ya. Dengar. Jujur itu enak. Karena tidak jujur itu tidak enak. Tapi jujur kita harus jujur karena Allah, bukan jujur karena pengen dipuji orang. Oh, jangan takut sama suami. Ya, ibu belanjaan habis tanggal 20. Mana uangnya? Habis. Kamu ini gimana? Gak ngirit? Ngirit, Pak. Tapi udah gimana? Barang-barang mahal sekarang. Bulan lalu kan cukup sampai tanggal 26. Sekarang tanggal 20 udah habis. Ini Pak catatannya, ini bonnya. Gak percaya, kata si Bapak. Pak, terserah Bapak mau percaya mau enggak. Itu mah urusan Bapak, urusan saya mah jujur. Percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting mah Allah tahu saya nggak bohong. Enak, Bu. Nggak usah pakai nangis kalau ngomong gitu, biasa aja. Kalau pakai nangis rada nggak benar tuh jujurnya. Serius, Bu, jangan takut oleh kemarahan suami, takut kemarahan Allah. Benar? Allah aja. Pokoknya Bapak ingin yang awet. Beliannya kalendernya kan tahun awet betul ini. Pak, Bapak juga sih jujur ya, Pak ya. Jangan jadi lelaki takut istri. Ma, saya udah tua nih, sekarang udah tahu ilmunya. Saya mau banyak tobat, mau itikaf. Yang benar, Pak, Jumatan aja nggak jelas masa itikaf. Sekarang udah sadar. Saya itikaf di Darul Islam. Besoknya pulang. Dari mana, Pak? Itikaf, mah. Gak percaya. Kenapa di SMS gak dijawab? Lah kan itikaf mah saya SMS-an. Saya tidak percaya Bapak itikaf. Jangan ngambek, Pak. Kalau Bapak jujur, tenang aja. Bu, mau percaya mau enggak kan terserah Ibu. Saya mah ngomong jujur bukan supaya Ibu percaya ke saya. Saya ngomong jujur karena itu yang disukai Allah, Bu. Gak percaya enggak apa-apa. Mau ngambek sok aja. Dan yang penting bagi saya mah, saya ngomong yang sebenarnya. Urusan saya mah bukan bikin Ibu percaya. Urusan saya mah Allah ridho ke saya. Enak begitu? Coba Ibu ngomong apa? Gak bisa ngomong kan? Makanya Pak, Bu, ayo melakukan kebaikan apapun harus niru Rasul lillahi ta'ala. Orang yang lillahi ta'ala mah gak capek Ibu. Tapi orang yang berharap ke makhluk pasti capek. Mudah-mudahan bebas dari penyakit tengil, tidak takabur, melainkan tawadu, tidak egois, melainkan senang berbagi, sedang berbuat kebaikan, tidak menjadi orang yang riya, melainkan orang yang tulus, tidak menjadi orang yang emosional, melainkan tegas dan santun, tidak ada iri dengki, melainkan penuh syukur, dan jujur terpercaya sampai mati. Insya Allah kalau hatinya baik, akhlak baik, dunia dapat, akhirat dapat. Itulah Islam, orang yang mulia akhlak. Terima kasih Bapak Ibu.
Alhamdulillah cukup ya.